Adik dari Presiden Prabowo Subianto atau Pak Hasim tiba-tiba mengatakan ada banyak program-program di APBN kita di tahun 2025 ini adalah program yang konyol. Banyak program yang konyol. Sebentar gitu ya. Berani-beraninya dia bilang begitu. Ya karena kalau Pak Hasim ini bukan adik dari Presiden Prabowo, wah pasti sekarang dia sudah diserang sama buzzer gitu. Berani-beraninya ente gitu kan. Karena ini menyangkut soal rezim sebelumnya. Karena APBN ini disiapkan oleh rezim atau kementerian-kementerian sebelumnya. Dan kalau menurut Pak Hasim ini banyak sekali program-program yang konyol, itu kan artinya menteri-menteri kita sebelumnya dan yang jadi menteri sekarang itu juga konyol-konyol. Ya meskipun Pak Hasim tidak menyebutkan secara detail, tapi jelas sekali dia menertawakan. Dan dia bilang nanti kita cerita dengan Pak Siti atau Pak Khairul Tanjung, dan Pak Khairul Tanjung ya ketawa aja gitu. Jadi APBN kita yang sudah disiapkan dengan begitu seriusnya, lewat pertemuan, lewat rapat-rapat panjang sampai lembur-lembur gitu ya, itu malah dianggap konyol sama Pak Hasim. Tapi ya sayangnya dia nggak cerita. Yang dia ceritakan hanya soal pemangkasan anggaran-anggaran oleh Presiden Prabowo. Karena menurut Pak Hasim di APBN kita itu ada sekitar 9 lapis. Di level Presiden dan Menteri biasanya hanya mengecek sampai di lapis keempat. Tapi Presiden Prabowo menurut Pak Hasim itu ngecek sampai ke lapis 9 sampai kemudian menemukan ada banyak sekali anggaran-anggaran yang seharusnya tidak dibuat dan seharusnya tidak kita perlukan, sehingga itu semua harus dilakukan pemangkasan sampai kemudian terjadilah penghematan sekitar 300 triliun katanya. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat heroik sekali berdasarkan klaim atau cerita dari Pak Hasim. Tapi ya meskipun ini pasti bukan Presiden Prabowo yang melakukan secara langsung, karena Presiden kan ya sibuk sekali, nggak mungkin lah untuk urusan APBN sampai harus ngecek sampai semua kementerian dicek sampai di lapis 9, enggak. Itu pasti ada timnya, pasti mereka membentuk tim untuk menyisir anggaran-anggaran ini supaya nanti bisa dianalisa atau dicek bagaimana cara melakukan penghematan. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini, seolah-olah ingin mengatakan bahwa di rezim sebelumnya atau di presiden sebelumnya ini nggak ada pemantauan atau analisa atau penyisiran anggaran-anggaran di kementerian sampai di lapis 9, sehingga Presiden nggak ngerti, seolah-olah gitu ya. Presiden sebelumnya itu nggak tahu apa-apa gitu ya, hanya ngecek di lapis 3 dan 4, sehingga terjadilah banyak sekali kebocoran seperti yang terjadi di 10 tahun terakhir ini. Sampai kemudian ketika Presiden Prabowo jadi presiden dan berkuasa, itu kemudian semua kebocoran-kebocoran itu bisa ditambal atau dipangkas dan dialokasikan untuk kepentingan dan keperluan yang lebih urgent gitu. Dan ini menunjukkan bahwa nampaknya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Pilpres 2014 lalu itu adalah sesuatu yang nampaknya benar terkait ada banyaknya kebocoran-kebocoran anggaran di pemerintah atau di negara kita. Ya sekarang terbukti gitu. Ada 300 triliun yang berhasil dipangkas dan itu semua adalah kebocoran. Dan kebocoran anggaran ini benar-benar mengejutkan karena ternyata memang Ibu Sri Mulyani sudah memutuskan atau membuat surat untuk kemudian melakukan pemangkasan di beberapa sektor, seperti misalkan di ATK atau alat tulis kantor itu memang nampaknya tidak terlalu diperlukan gitu, sehingga dilakukan pemangkasan sampai 90% anggaran. Dan kemudian percetakan dan souvenir itu juga dipangkas anggarannya sampai 75,9%. Jadi ya sebenarnya bahasa lainnya ini dihapus gitu, karena dari misalkan dari 100 juta hanya tersisa 10 juta, itu kan jadi kayak dianggap nggak ada gitu ya. Jadi memang alat tulis kantor ini memang nampaknya sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang ini dan tidak terlalu kita butuhkan karena semuanya sudah serba digital. Lalu kemudian ada pemangkasan di sewa gedung, kendaraan dan peralatan dipangkas sampai 73,3%. Belanja lainnya ini juga banyak sekali di APBN kita itu. Kalau kita bikin anggaran gitu ya, ada juga tuh belanja lainnya. Kirain cuma proposal anak-anak SMA yang ada belanja lainnya gitu kan. Itu juga kemudian dipangkas sampai 59,1%.
kegiatan seremonial dipangkas 56,9%, perjalanan dinas dipangkas 53 sampai 53,9%, dan kajian analisis dipangkas 51,5%. Lalu yang terakhir rapat seminar dan sejenisnya dipangkas sampai 45%. Jadi dari pemangkasan di beberapa sektor ini menunjukkan bahwa memang ada banyak sekali anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak diperlukan dan itu disahkan dalam APBN kita di tahun 2025 ini. Jadi apa yang disampaikan? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bung Alif Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, memang perlu kita menyadari bahwa memang ada banyak ya kinerja-kinerja pemerintahan dalam tahun-tahun sebelumnya yang begitu menuai kontroversi, dan itu disebabkan karena adanya ambisi-ambisi kekuasaan yang besar dari seorang penguasa di kala itu, sehingga menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mencalonkan anaknya. Nah, dengan cara-cara itu tentunya juga ya setiap kegaduhan-kegaduhan dan tindakan-tindakan politik yang tidak etis yang dilakukan tersebut, ia berani menutupi itu di media dan menutupi di mata masyarakat karena dia mau citranya baik. Tetapi baru terbongkar semuanya ketika Prabowo sudah menjadi presiden dan Hasim ya adik dari Prabowo Subianto membongkar habis hal-hal ini. Tentunya mungkin di kala itu mereka tidak berani membongkar. Kenapa? Karena bukanlah mereka penguasa, karena penguasa sendiri yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada, sehingga mereka takut untuk membongkar hal tersebut. Nah, disampaikan di sini saya melihat adanya kontradiktif di kabinet sekarang ini. Ingin memangkas anggaran, di lain pihak kabinet ini disusun dengan bejibunya menteri dan wamen, kepala badan staf khusus dan entap, apalagi yang justru terkesan bafos anggaran. Ya, Hongkong selalu hadir ya. Apalagi terjadi penghematan yang besar seperti itu. Bagaimana dengan pemborosan di pemerintahan sebelumnya? Sangat layak untuk diinvestigasi, teman-teman. Ternak Mulyono nggak berani bersuara. Kenapa? Karena memang sekarang ini secara terang benderang ada banyak pemerintahan ataupun pejabat-pejabat, politikus-politikus yang sudah mulai bersuara membongkar sebuah kebobrokan dan aib yang disembunyikan selama bertahun-tahun oleh si Mulyono, dan itu secara terang benderang diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka sudah tidak lagi percaya dengan omongan-omongan Mulyono dan serta seluruh keluarganya yang didukung oleh Mulyono. Emak-emak rakyat Indonesia seluruhnya harus melek mata, buka telinga, jangan biarkan menteri-menteri titipan Jokorup ya. Kenapa dibilang Jokorup? Karena memang Jokowi ini mendapatkan rewards ya, ataupun terkorup di dunia nomor 3. Gantikan secepatnya semua dan adili Jokowi dan anak-anaknya. Menantu Jokowi ya Bobi Nasution, kroni-kroninya kelompok harus diproses hukum. Si Fufafa gantikan Gibran. Kenapa mereka meminta wakil presiden kita digantikan? Karena memang itu hasil dari perjuangan Jokowi yang melanggar aturan di kala itu, mengubah segala undang-undang hanya demi anaknya. Dan apalah daya kita di kala itu, karena kita bukan penguasa, tidak ada yang berani melawan dia. Tetapi sekarang kita buktikan bahwa di masa Prabowo itu dapat membongkar semuanya dan memberikan sebuah konsekuensi bagi orang-orang yang melanggar. Negara kita Indonesia ini sebenarnya kaya raya, tetapi pejabat yang mengelola negara ini yang tidak beres. Semoga Presiden Prabowo Subianto jadi presiden yang amanah. Itu yang kita mau. Langkah yang sangat tepat yang dipangkas itu sepertinya anggaran yang paling aman untuk dibikin SPJ fiktif dan uangnya masuk kantong-kantong para pejabat. Ada isu juga yang mengatakan bahwa memang APBN pernah disalahgunakan oleh mantan pejabat hanya demi kepentingan keluarganya, sehingga baru dibongkar hal-hal ini ya, dan merugikan suatu APBN negara ini. Wajar dinilai
konyol karena ditetapkan oleh presiden sebelumnya yang masuk nominasi presiden terkorup sedunia. Pemangkasan 3.600 triliun tampaknya kurang besar karena sektor pembangunan infrastruktur belum ada pemangkasan. Ya, mengidolakan pemimpin terkorup dunia, apa kata dunia? Salam OCCRP. Luar biasa, ini bukti kalau Jokowi dan rezimnya telah memanipulasi anggaran APBN. Efisiennya 300 triliun adalah estimasi dari korup anggaran APBN oleh Jokowi dan rezimnya. Semoga ini bagian dari catatan untuk Jokowi dapat diadili dan dihukum berat atas perbuatannya. Teman-teman sahabat lensa netizen, dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, NKRI harga mati.